Berkat saat teduh atau bersama dengan Tuhan. Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35 dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 1 ayat yang ke-35 ini salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu memberikan waktu yang pertama ya dalam kehidupan kita saat menyambut hari yang baru adalah bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Injil Matius dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, Matius 6:33, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini mengandung satu pengertian. Ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seperti halnya Tuhan Yesus memberikan waktu yang pertama dalam hidup ini untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita melibatkan Tuhan sepanjang hari yang akan kita hadapi dan hari yang akan kita lalui. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk kita sadari bahwa sepanjang hari yang akan kita lalui setiap hari adalah hari yang misteri bagi kita. Apakah hari itu adalah hari di mana kita boleh senantiasa surprise dalam arti semuanya baik-baik, ataukah hari itu akan menjadi hari di mana kita menghadapi banyak masalah, banyak persoalan yang tidak pernah terpikirkan. Tetapi dengan saat teduh, saat bersama-sama dengan Tuhan, sebenarnya kehidupan kita sedang dipersiapkan dengan sebuah kemampuan untuk boleh menghadapi masalah dan persoalan. Ya. Karena apa? Karena ketika saat teduh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, tanpa kita sadari kita sedang memberi sebuah imun, ya, sedang memberi sebuah cas terhadap hati kita untuk beriman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu lebih dari apapun juga, akan memampukan di dalam kehidupan seseorang. Tidak hanya dia kuat mampu menghadapinya, tetapi dia akan mendapatkan hikmat untuk apa yang akan dilakukan. Kekuatan dan hikmat menjalani hidup ini adalah dua hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mengapa? Kalau kita tidak ada hikmat, kita tidak mempunyai jalan keluar. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita sebagai orang percaya, meskipun dengan maksud dan tujuan Tuhan yang berbeda-beda ketika ada masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi yang pasti, Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa Dia lebih besar dari setiap masalah, Dia lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saya ingat ketika saya mengikuti ujian negara untuk master teologi, ya. Jadi yang ujian itu ujiannya hanya 2 kali diadakan, sampai dengan hari ini tidak pernah diadakan lagi. Ketika itu saya menumpang di rumah daripada mahasiswa STII yang ada di Jogja, ya. Jadi saya ingat betul waktu itu
beberapa rekan mengajak untuk nginap di penginapan sekitar kampus UKRIM atau STI, itu mau masuk Jogja, itu kalau dari arah Surabaya itu ada di sebelah kanan. Nah, saya memilih untuk bersama-sama dengan mahasiswa STI yang ada di sana. Jadi di STI di Jogja itu tiap mahasiswa disewakan rumah ya. Jadi satu rumah itu ada 12, ada 15 mahasiswa. Nah, saya ada di sana. Dan ketika malam, hal yang luar biasa, para mahasiswa yang dimana rumahnya itu saya tempati, kita berdoa bersama-sama. Dan salah satu doanya dari mahasiswa itu adalah berdoa supaya saya bisa berhasil mengikuti ujian negara hari itu, ujian negara S2 hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tengah malam ya, saya memang membawa beberapa buku pada waktu itu, kalau tidak salah waktu itu buku yang harus menjadi acuan untuk ujian itu sekitar 35 buku ya. Jadi bukunya lumayan tipis ya. Jadi yang paling tipis itu sekitar 750 halaman, lalu ada yang tebal itu sampai 3000 halaman. Itu sudah tipis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika tengah malam saya tiba-tiba digerakkan begitu, saya berdoa, lalu kemudian tiba-tiba digerakkan untuk membuka beberapa bab dan beberapa alinea di buku yang saya bawa. Saya buka, saya baca, saya buka, saya baca, saya pahami. Akhirnya kurang lebih sampai sekitar jam 3:30 baru selesai ya. Lalu kemudian jam 9 ujiannya mulai. Yang luar biasa, apa yang malam itu saya baca, apa yang malam itu saya pelajari, apa yang malam itu saya pahami, itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Sehingga oleh kemurahan Tuhan, nilai ujian negara saya untuk S2 itu A semua, saudara. Kalau tidak salah itu ada 5 mata kuliah. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Nah, ini pentingnya saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, itu sama halnya kita menaruh Tuhan di depan dan kita di belakang. Artinya segala masalah persoalan yang akan kita hadapi sepanjang hari itu, Tuhan menjadi yang awal di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan yang menjadi yang awal di dalam kehidupan kita, sudah pasti yang namanya pertolongan, yang namanya mujizat, yang namanya jalan keluar itu akan menjadi milik dalam hidup kita. Saudara ingat pengalaman bangsa Israel, mengapa Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api untuk bangsa Israel. Tiang awan, tiang api itu posisinya selalu di depan, selalu mendahului daripada perjalanan bangsa Israel. Ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, bangsa Israel juga harus berhenti. Karena apa? Karena ketika berada di padang gurun itu tidak ada kompas. Bangsa Israel tidak tahu kemana dia harus berjalan, kemana dia harus melangkah, dia tidak tahu. Tetapi dengan tiang awan dan tiang api, maka bangsa Israel akan sampai ke tempat tujuan yang memang sudah Tuhan siapkan sebagai tanah perjanjian untuk mereka miliki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pemahaman tentang saat teduh di mana dikatakan saat teduh adalah saat di mana kita benar-benar menyediakan waktu secara khusus dan fokus untuk berkomunikasi dengan Allah, baik melalui doa maupun perenungan firman Allah. Jadi ketika kita saat teduh, kita memberikan waktu khusus untuk Tuhan, ya. Jadi tidak yang lain yang kita pikir, tetapi kita hanya untuk Tuhan. Beberapa contoh di dalam firman Tuhan kita mau lihat pagi hari ini. Ketika orang-orang ini mengadakan persekutuan atau saat teduh bersama dengan Tuhan, yang pertama Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Yosua pasal 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan lawan-lawannya yang perkasa. Iya. Setelah melewati sungai Yordan,
hal yang dijumpai oleh Yosua pertama kali di tanah perjanjian adalah negeri Yeriko. Dan Yosua mengirim beberapa mata-mata untuk melihat bagaimanakah keadaan Yeriko itu, dan mereka memberi laporan bahwa Yeriko ini adalah kota yang berbenteng, kota yang sangat kuat, kota yang sangat kokoh. Setelah mengetahui laporan dari para mata-mata yang dikirim oleh Yosua, maka Yosua naik ke satu bukit dan dia memandang Yeriko. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, ketika Yosua melihat Yeriko, maka itu adalah sebuah tempat yang menentukan. Karena kalau Yosua kalah melawan Yeriko, maka tanah perjanjian itu tidak akan pernah menjadi sasaran daripada bangsa Israel. Tetapi kalau Yosua mengalahkan Yeriko, maka mereka akan berjalan terus menyusuri dari Yeriko, dari satu kota ke kota yang lain. Jadi kalau saudara dari Yordania, maka kota yang pertama yang akan saudara kunjungi itu adalah Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam kesendiriannya, kalau boleh saya katakan, Yosua sedang saat teduh kira-kira ya. Dan di dalam kesendiriannya, Yosua dijumpai oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini berkata kepada Yosua supaya menanggalkan kasut, menanggalkan sepatunya, karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Dan kemudian malaikat Tuhan memberitahukan bagaimana caranya Yosua mengalahkan Yeriko. Bapak Ibu Saudara, Yosua harus keluar dari hiruk pikuknya bersama-sama dengan orang-orang Israel menyendiri. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dan ketika kita menghadapi persoalan, perlu di dalam kehidupan kita untuk menyendiri bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya di dalam hati kita memiliki kesempatan untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Saudara, saya pernah membaca satu buku kepemimpinan, bagaimana ketika satu logam uang itu bisa kita ambil di dalam satu satu wadah begitu, dia tidak bisa kita ambil, dia tidak bisa kita lihat kalau airnya itu berputar. Jadi kita harus menunggu airnya tenang dulu, baru kita bisa melihat uang koin, uang logam itu di mana, dan baru kita bisa ambil. Nah, gambarannya seperti itu. Bahwa justru ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan, hati dan pikiran hidup kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi jawaban Tuhan untuk segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ini dalam semua bidang, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam rumah tangga, apakah dalam mendidik anak-anak, kita memberikan waktu bersaat teduh dengan Tuhan sebelum menentukan sikap, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mempunyai banyak pengalaman. Bagaimana ketika menghadapi masalah dan persoalan, saya lebih baik memilih mundur untuk bersaat teduh daripada harus debat. Ya, karena bagi saya ketika sesuatu hal diselesaikan dengan debat, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena di kemudian hari orang yang debat dengan kita itu akan mendebat kita lagi, dan itu seterusnya dan tidak akan pernah berhenti. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama ketika kita bersaat teduh, maka Tuhan akan membuka jalan, akan memberikan satu pencerahan terhadap segala masalah persoalan yang kita hadapi. Hari-hari ini kita sadar dunia tidak semakin baik, ekonomi tidak semakin baik, meskipun beberapa saat yang lalu pemerintah mengumumkan bahwa keadaannya baik-baik saja, tetapi justru di akhir pemerintahan daripada Bapak Presiden Jokowi, justru kita mendapati hal yang sebaliknya. Ya, bagaimana kalau tidak salah menurut Badan
Statistik Nasional selama bulan-bulan Januari sampai April ini lesu ya, perputaran uang itu lambat, ekonomi itu lesu, dan itu mempengaruhi banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Tetapi percayalah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti halnya yang dialami oleh Ishak, justru ketika semuanya dalam keadaan lesu, maka Tuhan yang akan memimpin di dalam kehidupan kita untuk kita boleh mendapatkan jalan keluar. Ya, kita harus percaya itu setiap hari. Bagaimana ketika Ishak menabur di Gerar yang tandus, di Gerar yang tanahnya seperti dibatasi antara tanah miliknya Ishak dan tanahnya orang-orang Gerar. Dan di sana tanah yang miliknya Ishak diproteksi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini menjadi keyakinan dalam hidup kita. Selama kita berjalan lurus seperti firman Tuhan, ulangi, selama kita berjalan lurus seperti firman Tuhan, yakinlah berkat Tuhan itu akan selalu mengikuti dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita dengan caranya yang ajaib. Ya, tidak tahu cara Tuhan itu seperti apa. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu, ketika di gereja ini banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan. Tuhan kirim saya seorang ibu-ibu dari ini ya, ternyata dia pulangnya itu ke California. Dia ada anaknya, dia ada di Tuban, kalau tidak salah hanya 2 tahun. Dan selama 2 tahun ibu itu support saya ya di dalam pelayanan itu dengan begitu luar biasa. Dia ke gereja hanya pakai sandal jepit, pakai tasnya itu tas plastik, bajunya tidak bagus, bajunya jelek, tetapi Tuhan pakai selama masa-masa sulit itu untuk menjadi berkat buat saya. Teruslah berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan nikmati tuntunannya dalam hidup ini. Kemudian yang berikut, 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dibacakan, Bu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Salah satu sesi daripada pertandingan tinju adalah mempertemukan ini yang akan tinju. Jadi mereka ketika sesi pertemuan itu mereka istilahnya akan perang urat syaraf ya, face war begitu, dan mereka mencoba untuk menjatuhkan lawannya, mental daripada lawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, masalah itu bukan sebagai sebuah titik kekalahan, tetapi masalah itu justru sebagai titik batu loncatan kita untuk kita boleh naik lebih tinggi. Jadi tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan, kita tidak mungkin naik ke level yang lebih tinggi. Seorang siswa dia tidak akan naik kelas kalau dia tidak lulus ujian. Seorang sarjana dia tidak akan menggelar menyandang gelar sarjana kalau dia tidak lulus ujian terlebih dahulu. Jadi masalah dan persoalan itu adalah sebagai lompatan untuk kita melihat Tuhan dalam hidup ini. Nah, ini dialami oleh Daud. Ada banyak tentara Israel yang bersama-sama dengan Saul saat itu ketika mereka mendengar tantangannya Goliat, ya. Goliat menantang 1 lawan 1. Kalau umpamanya orang Israel yang menang, maka orang Filistin akan tunduk kepada orang Israel. Tapi pada saat itu, karena kalau orang-orang Palestina itu, kalau saudara ke Israel, maka hari terakhir saudara akan ke Bethlehem. Di sana ada toko, ya, ada toko souvenir. Itu orangnya itu tinggi sekali, ya. Jadi itu mungkin tingginya itu 2 meter, kurang lebih 2 meteran ya. Jadi saya kalau ke sana itu itu hanya sepundaknya ya. Orangnya tinggi-tinggi sekali. Nah, orang Filistin ini
ketika dia menantang, Saul dan orang Israel semuanya lari. Mereka takut, mereka tidak berani menghadapi yang namanya Goliat. Tetapi ketika Daud mendengar apa yang tantangan yang diucapkan oleh Goliat, Daud tidak ciut, Daud tidak takut, tetapi justru Daud menghadap kakaknya minta izin untuk dipertemukan Saul supaya dia menghadapi daripada Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mempunyai iman kepada Tuhan, dia adalah orang percaya yang tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi persoalan. Karena bagi orang yang dekat dengan Tuhan, masalah dan persoalan itu adalah jalan untuk lebih mengenal lagi Tuhan Yesus itu seperti apa, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus itu seperti apa. Ini penting untuk kita sadari bersama-sama. Saya ingat cerita daripada ayah saya. Ketika waktu itu kalau tidak salah saya bayi usia 1 tahun atau 1,5 tahun kira-kira. Dan itu semalam-malaman dari pagi sampai sore itu muntaber diare, ya. Karena waktu itu beliau masih ada di Kamagung dan memang tidak ada tidak ada biaya untuk boleh membawa saya ke dokter. Beliau bawa saya ke tengah altar dan beliau cerita waktu itu, ibu saya yang banyak cerita sebenarnya, bahwa ayah saya menyanyikan lagu Ku Serahkan, Ku Serahkan. Jadi sepanjang malam saya dibawa oleh ayah saya dinyanyikan lagi lagu Ku Serahkan, Ku Serahkan. Biasanya kalau sudah menyanyikan lagu Ku Serahkan, Ku Serahkan itu artinya sudah dekat ya, sudah dekat dengan ajal, sudah dekat dengan kematian. Nah, apa yang terjadi ketika menjelang pagi, kalau tidak salah itu sekitar jam 4 ya atau jam 5 begitu, selesai doa, saya tidur. Dan paginya sekitar jam 7-an kalau tidak salah menurut cerita ibu saya, tetangga itu datang. Mereka bawa beras, mereka bawa gula, lalu mereka menghibur ibu saya yang tabah ya, yang tabah. Dipikirnya saya sudah wassalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi pergumulan yang luar biasa, menghadapi masalah dan persoalan yang sepertinya tidak ada titik terang sama sekali. Nah, ini yang bagaimana dalam kehidupan kita orang percaya membuka titik yang kecil itu menjadi besar dan menjadi jalan keluar. Tidak ada lain kecuali kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah itu besar ketika iman kita kecil. Masalah itu kecil ketika iman itu kita besar. Nah, Daud dia selalu menjaga imannya kepada Tuhan. Dan yang luar biasa ketika akan menghadapi Goliat, justru yang dilakukan oleh Daud adalah pergi ke sungai, firman Tuhan katakan, dan dia mencari batu di antara jutaan ribuan batu yang ada di sungai itu. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia memilih batu adalah sebuah pilihan yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah pilihan yang ditentukan oleh Roh Tuhan untuk Daud ambil itu sebagai senjatanya ketika menghadapi Goliat. Ketika bau kita sudah tidak kuat menahan, ketika air mata kita sudah terkuras habis, ingat, Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan menguatkan bau kita, dia akan menghapus air mata kita, dan dia akan memberikan kemenangan untuk kita. Seberat apapun masalah dan persoalan yang mungkin hari ini saudara hadapi dan yang mungkin nanti saudara hadapi, jangan pernah lepaskan keyakinan kepada Tuhan. Semakin berat saudara merasa beban menindih, semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka ada satu titik di mana iman sebesar sebiji sesawi yang tumbuh di dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang membuat kita mampu berjalan di tengah-tengah masalah dan persoalan, mampu berjalan di tengah-tengah rintangan yang menghalangi, dan menjadikan kita sebagai orang pemenang. Saudara, Daud sungguh-sungguh membawa hatinya dekat dengan Tuhan.
Kalau boleh saya bilang, ketika dia ambil itu batu, dia sedang bersaat teduh di tempat yang sunyi bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika menghadapi Goliat, Daud tidak lari, tetapi Daud menghadapinya, karena Daud tahu hari itu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan dia lempar batu yang sudah Tuhan pilihkan itu dan mengenai jidat Goliat, dan Goliat roboh dan disembelih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada masalah yang sulit untuk kita hadapi, tidak ada masalah yang sukar untuk bisa kita lalui. Hanya bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan, masalah yang sepele pun itu akan menjadi sebuah gunung yang besar. Tetapi ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan, masalah yang besar itu menjadi hal yang kecil, karena kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, teruslah bersama-sama dengan Tuhan, dan yakinlah ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan yang akan merintangi perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong, terus beriman, terus percaya di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, karena justru di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran Tuhan mau mengangkat dalam kehidupan kita. Tuhan mau memperkenalkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau mempercayakan kepercayaan berkat-Nya untuk kita kelola. Itu menjadi keyakinan kita. Terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.